Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Mana yang lebih berbahaya? Seorang musuh yang terang-terangan menyerang imanmu, atau seorang pemimpin baik hati yang membiarkanmu masuk neraka hanya karena dia tidak enak hati untuk berkata tidak? Sebenarnya, apa yang kita kerjakan sebagai seorang pemimpin? Kita mengembalakan domba, atau justru kita sebagai domba sedang memakai jubah gembala? Mengapa Harun, orang yang melihat 10 tulah dengan mata kepalanya sendiri, bisa mendadak amnesia iman? Bagaimana bisa seorang imam besar pilihan Tuhan bisa bertransformasi dari seorang pemimpin menjadi seorang jurus bagi dosa rakyatnya sendiri hanya dalam waktu 40 hari? Video ini akan membedah kisah kepemimpinan di Gunung Sinai saat Musa menunjukkan integritasnya dengan menegosiasikan nyawanya sebagai taruhan, berbanding terbalik dengan Harun yang justru terjebak dalam tragedi sang retoris, seorang pemimpin yang kehilangan pendirian saat menghadapi tekanan massa. Hari ini, kita tidak membahas Harun sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ikon suci di altar, melainkan sebagai seorang pemimpin yang moralnya patah di bawah tekanan massa. Kita akan membedah bagaimana seorang yang labelnya baik bisa menjadi penghancur bangsa hanya karena ia lebih takut kepada amukan manusia daripada kekudusan Tuhan. Kita kembali ke belakang dulu sebelum itu, yang melatar belakangi bagaimana kok bisa tiba-tiba Harun melakukan hal yang demikian sampai membawa 3.000 orang mati di bawah kepemimpinan Harun. Di part yang sebelumnya kita sudah mendengar, ya, kalau yang belum mendengarkan bisa didengarkan dulu, itu judulnya Meminum Tuhan yang bisa ditelan, tragedi bangsa yang berjiwa budak. Pada waktu itu orang Israel sudah keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka ada di padang gurun, dan di saat yang bersamaan, Musa sedang menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dan Musa tidak turun ke bawah atau tidak turun melihat bangsa Israel selama 40 hari lamanya. Dan di masa ini, ternyata orang-orang Israel mengalami stres yang sangat demikian, yang membuat mereka melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, berdasarkan konteks pada waktu itu, orang Israel setelah keluar dari Mesir, mereka punya rasa tidak aman karena figur Musa sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin hilang, dan itu membawa kepada sifat mereka untuk kembali beringas, untuk kembali kepada kehidupan lama mereka, dan karena pilihan mereka untuk hal itu bisa dibuai, untuk hal itu bisa dikerjakan, sehingga mereka mendirikan lembu emas untuk disembah. Yang menjadi permasalahan mengapa Harun yang ada di situ justru mengiyakan. Kalau kita lihat posisinya ketika Musa turun, dia melabrak Harun dan bertanya, mengapa ia membiarkan rakyat berdosa? Dan jawaban yang aneh keluar dari mulut Harun. Hal itu ada di Keluaran 32 ayat yang ke-24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Pernyataan Harun di sini seolah-olah menunjukkan adanya sebuah keajaiban, adanya sebuah sihir, di mana ia hanya menerima emas dari orang Israel, dan Harun hanya melemparkannya ke api, tiba-tiba terbentuklah anak lembu emas ini. Dan pernyataan ini sebenarnya cukup menarik, karena ini menunjukkan seorang pemimpin yang lebih menonjolkan sisi kemanusiaannya. Karena dia panik, dia berusaha untuk cuci tangan. Dan hal ini sangat berbanding terbalik dengan Musa, yang justru di part berikutnya kita akan bahas, Musa justru pasang badan untuk rakyatnya. Namun, di kisah ini, mengapa Harun yang posisinya berdiri di samping Musa, pernah juga melawan Fir'aun, sudah melihat 10 tulah dengan mata kepalanya sendiri bisa jatuh dalam dosa yang sifatnya fatal? Mengapa sosok anak lembu emas ini bisa hadir? Itu karena Harun. Harun sebagai seorang pemimpin yang ada di bawah bersama orang Israel saat itu sedang terjepit dalam tekanan sosial dan psikologis yang sangat luar biasa. Dari mana taunya? Hal ini ditunjukkan dari
sisi psikologis. Saat Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, secara psikologis Harun mengalami apa yang disebut sebagai grupting atau ketakutan akan amukan massa. Kok bisa Harun mengalami ketakutan akan amukan massa? Karena pada waktu itu orang Israel mengalami ketakutan yang sangat besar akibat ketidakhadiran figur otoritas yaitu Musa sebagai figur yang sangat karismatik dan dominan. Ketika Musa hilang selama 40 hari, itu waktu yang sangat lama dan orang Israel tidak terbiasa untuk menunggu, yang menyebabkan timbulnya kecemasan. Teks Alkitab menyiratkan, ini secara tersirat, masa itu atau orang Israel itu berkumpul mengerumuni Harun dengan nada menuntut. Dalam tafsir Yahudi, yaitu Midrash, disebutkan bahwa Hur, salah satu pemimpin yang bersama-sama dengan Musa juga Harun, mencoba menentang rakyat. Ketika rakyat tidak mendirikan Allah, yang bisa dilihat Hur itu menentang. Namun, karena orang Israel saat itu masih berjiwa budak dan tidak ada figur karismatik yang sangat dominan, dia berlaku menyimpang. Dia membunuh Hur. Harus kita kenali bahwa pada waktu itu Musa merupakan sosok yang tegas dan keras. Dia berani menentang Fir'aun secara langsung, secara belak-belakan. Dan Musa punya otoritas penuh. Dia bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung. Berbanding terbalik dengan Harun. Walaupun Harun itu punya keistimewaan, dia pintar berbicara, tapi ternyata di balik kepintarannya berbicara, dia tuh seorang people pleaser. Dia memilih untuk mengutamakan keamanan daripada harus berkonfrontasi. Dia lebih, kalau sekarang ya, bahasanya lebih ke arah attachment-nya itu ke attachment avoidant, lebih menghindar. Dan hal inilah yang menyebabkan mengapa peristiwa terbentuknya anak lembu emas itu terjadi. Karena pada waktu itu, Harun yang posisinya sebagai pemimpin saat Musa tidak ada, dia kehilangan identitasnya. Kok bisa Harun kehilangan identitasnya? Karena Harun seorang people pleaser. Dia, Harun, bukan ikon suci yang kebal, melainkan manusia yang sebagai seorang pemimpin yang saat itu mendapat tekanan besar dari khalayak ramai yang membuatnya mengalami kegagalan yang sangat fatal sebagai seorang pemimpin dari sisi psikologisnya. Kok bisa seorang pemimpin melakukan hal yang demikian? Pertama, Harun berada dalam posisi acting leader. Saat Musa naik ke gunung selama 40 hari, di situ Harun mengalami ketakutan akan amukan massa. Karena pada umumnya, pada biasanya, itu selalu Musa yang sosok yang paling dominan, sosok yang menjadi ayah bagi seluruh orang Israel. Namun ketika Musa pergi, tanggung jawab moral yang memimpin orang-orang yang di bawahnya itu berada di pundak Harun. Dan Harun itu tidak siap. Harun selama ini selalu mengikuti Musa, karena Musa pun adalah sosok yang dominan. Dan pada waktu itu, konteks yang terjadi di tengah gerombolan orang Israel yang banyak, moral individunya itu lenyap. Mereka, orang Israel, merasa benar dengan melakukan hal-hal yang demikian. Dan sekali lagi, sosok Harun adalah seorang people pleaser. Dia menghindari konfrontasi. Dia tidak berani menentang seperti Musa. Dia tidak punya keberanian sebesar itu, yang membuat terjadinya kegagalan pada seorang pemimpin. Akibatnya apa? Akibatnya di part sebelumnya banyak orang Israel yang disuruh minum air larutan dari emas, dan beberapa di antaranya, yaitu 3.000 jiwa, dibunuh. Nah, apa sih yang membuat sampai seorang pemimpin ini ketakutan? Ternyata menurut sumber di luar Alkitab telah terjadi peristiwa yang menakutkan di mana salah satu pemimpin lain yang membantu Musa serta Harun bernama Hur itu dibunuh oleh massa. Dan Harun melihat itu. Dia menjadi sangat ketakutan karena nyawanya terancam jika tidak menuruti kemauan mereka. Penyebab rakyat begitu beringas hingga memungkinkan melakukan kekerasan seperti pembunuhan terhadap Hur ialah karena terjadi kepanikan esensial, di mana bagi rakyat, Musa bukan sekedar pemimpin, dia adalah penghubung satu-satunya dengan Tuhan. Dan ketika Musa tidak turun, mereka merasa Tuhan telah membuang mereka, muncul rasa ketakutan, sehingga mereka ingin mendirikan Tuhan yang dapat dilihat, sebagaimana yang telah mereka amati dari kehidupan Mesir. Dan karena dia tahu, orang Israel tahu bahwa pemimpin tidak akan mungkin mengiyakan apa yang mereka anggap benar, ketika ditentang, Hur dibunuh. Dan Harun, sebagai seorang people pleaser, dia merasa ketakutan, dia merasa nyawanya terancam, sehingga membenarkan apa yang dilakukan oleh khalayak umum. Dalam kerumunan yang besar itu, tanggung jawab moral individunya telah hilang. Mereka merasa benar, karena jumlahnya lebih banyak. Mereka merasa benar, karena mereka merasa punya otoritas dan bisa menekan Harun. Karena Harun, pada waktu itu, adalah satu-satunya simbol otoritas yang tersisa yang bisa melegalkan keinginan mereka. Karena Harun telah melihat Hur sebagai salah satu jajaran pemimpin telah dibunuh,
Dia ketakutan, mau tidak mau dia harus mengiyakan demi menjaga nyawanya. Di sini telah terlihat adanya perbedaan, adanya kelemahan karakter antara Musa yang keras dan tegas berbanding terbalik dengan Harun yang seorang people pleaser. Dia memilih untuk menyenangkan orang lain. Dia lebih memilih untuk terjadinya harmoni sosial daripada harus memilih konfrontasi yang mematikan. Yang membuat Harun pun ikut terbawa oleh arus kepanikan ini. Awalnya, mungkin Harun berniat tidak untuk menyembah dewa Mesir, karena dia masih sebagai seorang pemimpin yang dekat juga dengan Musa, dia ingin agar orang Israel itu masih menyembah kepada Yahweh. Tapi pelegalan yang telah Harun lakukan sedikit banyak telah menuntun kepada sinkretisme atau pencampur adukan agama. Dari mana hal ini terlihat? Kalau kita baca baik-baik di Keluaran 32 ayat yang kelima, katakan bahwa besok ada hari raya bagi Tuhan Yahweh. Hal ini menunjukkan sebenarnya Harun ingin mengajak orang itu, ya nggak apa-apa deh kita mendirikan patung emas, tapi ini kita menyembahnya Yahweh. Itu. Harun mencoba berkompromi, ia pikir, oke, mari kita berikan kesempatan untuk mereka, supaya mereka lebih tenang, supaya mereka tidak bersifat anarkis, supaya tidak terjadi pembunuhan. Tapi niatnya tetap untuk menyembah Yahweh. Ini menuju kepada kesalahan fatal, karena tindakan itu akan membawa kepada sinkretisme. Niatnya Harun, ia tidak ingin mereka menyembah kepada dewa Mesir, sehingga muncullah di ayat yang kelima. Ia mencoba membungkus penyembahan berhala dengan label ibadah kepada Tuhan. Sinkretismenya dari mana? Karena kalau kita lihat, anak lembu tuangan itu pada konteks sebelum-sebelumnya itu merujuk kepada dewa-dewa yang ada di Mesir, dan hal inilah yang menunjukkan adanya sinkretisme. Kesalahan Harun, ia lupa bahwa Tuhan itu tidak bisa disembah dengan cara yang dilarang. Harun mengira ia sedang menyelamatkan keadaan dengan berkompromi. Padahal secara tidak langsung, Harun telah melakukan sinkretisme. Sebelumnya Tuhan sudah menetapkan untuk hanya menyembah kepada Allah Yahweh saja. Tapi atas pelonggaran dari Harun, itu secara tidak langsung telah melegalkan untuk orang Israel menyembah kepada dewa lain dan bukan kepada Allah Yahweh. Secara sosial, ini adalah jalan tengah yang sangat lecut. Ia ingin menekankan massa sekaligus ingin tetap terlihat setia kepada Tuhan. Hasilnya apa? Kekacauan. Di lensa yang keempat, ironi ekonomi dan kalkulasi yang gagal. Kalau sebelumnya emas itu dipandang sebagai harta mereka dari perjuangan kerja keras, kerja rodi yang telah orang Israel lakukan, secara ekonomi, emas adalah harta terakhir mereka di Mesir. Dan dengan menyerahkan emas, rakyat menunjukkan dedikasi total. Benar kok, sebenarnya orang Israel benar-benar memberikan apa yang terbaik, apa yang berharga untuk mendirikan sosok Allah yang dapat dilihat. Niat hatinya memberikan yang terbaik itu benar. Tapi yang salah ketika yang didirikan itu adalah patung yang bertentangan dengan keinginan serta kehendak dari Allah Yahweh. Dalam tradisi klasik seperti Rasi atau Mitras, Harun meminta anting-anting mereka. Mungkin dengan harapan mereka akan sayang pada hartanya dan membatalkan niat untuk membuat patung. Daripada Harun harus berkonfrontasi, harus menolak langsung orang Israel yang banyak. Namun ia salah perhitungan, rakyat justru sangat antusias memberikannya. Rasa takut yang sangat besar berada di padang gurun tanpa Musa telah membuat orang Israel merasa emas itu tidak berguna. Mereka lebih bersedia membayar harga berapapun itu demi rasa aman atas simbol Tuhan yang menurut mereka benar. Padahal Harun berpikir kalau Harun minta hal yang paling berharga, pasti ini gagal di orang, pasti nggak bakalan menurutin permintaannya. Tapi ternyata realitas psikologinya, orang-orang justru memberikan semuanya dan Harun salah perhitungan. Kayaknya mereka ada ikhlas deh, itu pemikirannya Harun. Tapi ternyata perkiraannya Harun itu justru salah. Justru orang Israel merasa, nggak apa-apa, aku menyerahkan hal yang paling berharga asal aku merasa aman. Yang secara tidak langsung, akhirnya hal ini menuju kepada sinkretisme. Ada psikologi massa serta ancaman fisik yang membuat Harun itu jadi amnesia iman kepada Yahweh. Bukan berarti saya mengkultuskan Yahweh, tidak, tapi dalam kisah ini malah diperkenalkan dengan sebutan Yahweh. Di tengah kondisi ekstrim, yaitu di padang gurun yang asing, orang Israel cenderung merasa tidak aman dan
ketiadaan Musa membuat kebiasaan-kebiasaan lama itu hadir kembali. Di Mesir, orang Israel terbiasa melihat patung, dan patung yang disembah oleh orang Mesir waktu itu adalah patung Apis atau anak lembu. Karena mereka merasa tidak aman atas kehadiran Musa yang tidak bersama-sama dengan mereka, akhirnya mereka berusaha untuk mendirikan Allah yang terlihat. Hal ini terjadi karena bagi orang Israel, Allah Yahweh adalah sosok yang abstrak, sosok yang tidak mereka pahami, tidak mereka dapat lihat. Sebagai orang yang bermental budak, orang Israel butuh pegangan fisik, dan Harun secara kejiwaan juga merasa kehilangan Musa. Sebagai seorang pemimpin, Harun justru terbawa kepada arus kepanikan ini, yang menggiring kepada sinkretisme. Tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya apa yang Harun lakukan, dia berusaha untuk mencegah supaya orang Israel tidak jatuh kepada penyembahan dewa di luar Yahweh. Tapi justru perkiraannya itu salah. Taunya dari mana? Taunya dari Keluaran 32 ayat kelima. Di situ Harun mengatakan besok ada hari raya bagi Tuhan Yahweh, tapi yang dibentuk adalah lembu emas. Nah, mungkin pada waktu itu kok bisa tiba-tiba ada lembu emas. Harun mencoba berkompromi. Dia coba berpikir, apa yang harus saya lakukan di tengah desakan orang yang banyak? Dan partner kerjaku, Hur, sudah dibunuh. Kalau aku mengandalkan Miriam, Miriam perempuan, pasti dia juga suaranya dibungkam karena pada waktu itu masih patriarki. Suara laki-laki lebih didengar dibanding suara perempuan. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya akan mencoba untuk berkompromi. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba hanya ada Harun saja? Bagaimana dengan posisi penatua, suku Lewi, Miriam, ketika Musa tidak ada? Padahal kan Musa tidak berdiri sendiri. Pada waktu itu, Musa sempat menerima masukan dari ayah mertuanya untuk mendirikan struktur organisasi. Tapi ketika hal ini terjadi saat Musa pergi, saat Musa vakum selama 40 hari di Gunung Sinai, mengapa justru yang dinampakkan hanya Harun? Bagaimana dengan penatua, suku Lewi maupun Miriam? Kita akan bahas ya di lensa yang kelima. Mengapa sistem bisa runtuh dan tidak ada yang menolong? Memang benar pada waktu itu, sistem atau struktur organisasi yang telah diusulkan oleh Yitro itu masih berlaku. Namun di era ini, di waktu ini, telah terjadi kelumpuhan sistem. Kok bisa terjadi kelumpuhan sistem? Karena Musa sebagai ketua itu tidak ada, dan sistem itu menjadi vakum. Karena apa? Karena penatua lainnya kemungkinan besar ikut merasa takut dari lonjakan massa yang sedemikian rupa. Atau justru sebaliknya, mereka justru bereforia, turut bahagia, turut mengikuti arus yang ada. Itu kemungkinannya. Lalu kita akan melihat dari suku Lewi. Kenapa saudara-saudara Harun yang saat itu suku Lewi kok justru diam dan hanya menonton sampai Musa turun dari gunung. Lantas, bagaimana juga dengan Miriam? Bukannya Miriam itu sebagai yang berada dalam jajaran kepemimpinan, juga sebagai nabiah, punya pengaruh yang cukup besar, bahkan turut dalam puji-pujian politik. Hal ini mungkin terjadi vakuman pada figur Miriam karena beberapa penafsiran berikut ini. Yang pertama, adanya batasan gender. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh massa, sehingga tidak ada satupun kelompok yang berani menjadi pelopor sebelum Musa itu datang. Terus mungkin kita bertanya, bagaimana dengan Miriam? Tanya Miriam sebagai seorang pemimpin juga dalam orang Israel pada waktu itu. Ya, memang benar, Miriam adalah seorang nabiah perempuan. Dia terkenal dan cukup berpengaruh, khususnya dalam puji-pujian, tapi ada kemungkinan ketika hal ini terjadi sebagai seorang perempuan, dia dibungkam, sehingga suaranya pun uh, tidak memungkinkan untuk dia menyuarakan ini. Hal ini terjadi karena pembungkaman suara oleh massa. Jika benar, ini menurut tradisi Yahudi ya, bukti yang di luar Alkitab, jika benar Hur adalah putra ataupun kerabat dari Miriam telah dibunuh karena menentang rakyat, maka posisi Miriam saat itu bisa dipastikan sebagai orang yang terancam, atau mungkin ia sedang dipaksa diam atau bahkan diisolasi oleh para pemimpin pemberontak. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa Miriam tetap setia di kemahnya dan menolak untuk ikut serta dari kelompok massa. Keheningannya Miriam dalam teks bisa terjadi sebagai cara penulis untuk menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam dosa Harun. Namun, ia juga tidak berdaya melawan ribuan pria, ribuan orang Israel yang saat itu sedang mengamuk.
Akibatnya apa? Akibat dari kepemimpinan yang lemah yang saat itu dipegang oleh Harun ialah berdampak kepada konsekuensi, yaitu tatanan yang hancur yang berujung kepada 3.000 nyawa yang melayang. Harun bukan bertindak karena jahat, melainkan karena lemah. Ia gagal membedakan antara melayani rakyat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan justru lebih memilih untuk menuruti rakyatnya dengan membiarkan mereka berbuat dosa. Secara psikologis, Harun adalah contoh klasik bagaimana seorang yang baik, labelnya baik, bisa melakukan hal yang sangat buruk jika ia tidak takut kepada Tuhan. Ia lebih takut kepada manusia daripada harus memegang prinsip. Harun menunjukkan bahwa kepintaran berbicara atau jabatan yang tinggi itu tidak berguna jika kita tidak punya moral yang teguh. Dia adalah tipe pemimpin yang akan membawa timnya masuk ke dalam jurang hanya karena dia tidak enak hati untuk berkata tidak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Untuk saat ini, apakah kita sedang membangun anak lembu emas di gereja, lalu membungkusnya dengan label ibadah bagi Tuhan? Kita koreksi. Benarkah kita menyembah Allah, atau justru kita hanya menyembah keinginan kita yang kebetulan kita beri nama Tuhan? Dari kisah Harun kita belajar bahwa, pertama, kepemimpinan bukan tentang voting. Kebenaran itu tidak ditentukan dari suara terbanyak. Jika seluruh dunia berkata ya pada berhala, harusnya tugas seorang imam ialah berkata tidak, meskipun ia harus berdiri sendirian. Dan sebagai seorang imam serta pemimpin, berhati-hatilah saat kita mencoba membungkus keinginan duniawi dengan label ibadah kepada Tuhan, itu tidak sepenuhnya menuju kepada Tuhan. Sama seperti Harun yang berusaha membungkus keinginan duniawi dari khalayak ramai, tahu-taunya ia terjebak pada sinkretisme. Dan yang ketiga, kita bisa pelajari bahwa karisma atau juga kepandaian berbicara retorika, public speaking Harun tidak berguna saat ia kehilangan integritasnya. Tanpa keberanian moral, seorang pemimpin hanyalah menjadi jongos yang disetir oleh kekuatan. Dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar, tapi yang terjadi dunia kekurangan orang yang punya prinsip, orang yang punya moral yang kuat untuk tetap berdiri meskipun seorang diri. Jangan menjadi pemimpin yang hanya berani bicara saat situasi aman. Jangan menjadi gembala yang justru berubah menjadi domba karena takut untuk dikucilkan. Ingatlah, lebih baik dibenci dunia karena berdiri bersama Tuhan daripada dicintai dunia namun dikutuk oleh kebenaran. Harun selamat karena syafaat Musa, namun sejarah mencatat namanya sebagai imam yang gagal menjaga gerbang kekudusan. Refleksi untuk hari ini, saat saat masalah mulai menghantui kita, apakah Anda akan berdiri tegak menjadi penjaga bait Allah, atau justru Anda mulai memahat lembu emas, mulai mencari jalan keluar dan mengatakan, Tuhan yang menolong aku, padahal itu adalah usahamu sendiri? Ingat ya, ada perbedaan antara melayani dan menuruti. Kebenaran itu tidak mengenal kompromi, melainkan kebenaran harus berdiri sendiri sekalipun tidak ada orang lain yang berdiri bersamamu. Harun jatuh bukan karena ia jahat, tapi karena ia lemah. Ia gagal membedakan antara melayani kebutuhan rakyat dan menuruti rakyat untuk berbuat dosa. Pemimpinan yang digerakkan oleh orang-orang people pleaser akan selalu berujung kepada kehancuran. Kiranya hal ini dapat mengoreksi kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Mungkin kita dipercayakan sebagai seorang guru sekolah minggu, guru atau pembina kaum muda remaja, atau semacamnya. Bagaimana kita dalam memimpin? Apakah kita melayani atau justru menuruti keinginan dari orang-orang yang kita pimpin? Apakah kita siap untuk berdiri sendiri dalam membela kebenaran? Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang Harun lakukan. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah
waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati. Dan di bagian berikutnya kita akan belajar serta membahas tentang tahukah Anda bahwa pelayan Tuhan yang paling kudus di Alkitab terpilih bukan karena kelembutan hati mereka, melainkan karena ketajaman pedang mereka. Suku Lewi tidak membeli hak keimaman dengan persembahan ukupan, melainkan dengan tumpah darah saudara mereka sendiri. Inilah ironi dalam Alkitab. Mereka menukar ikatan keluarga dengan kesetiaan buta pada Yahweh yang berani menumpahkan darah demi kebenaran, dipilih untuk mendamaikan darah manusia dengan pengampunan Tuhan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan bahas dalam tragedi Lembu Unggas. Sisi gelap yang jarang dibahas di balik kesetiaan suku Lewi.